Cerita yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Habib dan seluruh tim Muwasalah yang sudah mengadakan acara cerita malam yang sangat bermanfaat luar biasa ini. Izin Habib mohon ceritakan tentang Al Habib Omar bin Hafid. Jazakumullah khair jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Habib. Baik. Ya, oke. Ini Habib Omar diceritakan panjang ceritanya. Ya mungkin singkat aja. Singkat aja. Nah, baik. Karena udah benderang Habib Omar sebenarnya. Masya Allah. Kita udah banyak cerita dengar ya, tapi mungkin pemirsa ini yang bertanya mungkin lebih pengen lebih jelas lagi. Ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah bertanya. Jazakumullah khair. Semoga Allah Ta'ala juga berikan manfaat untuk yang bertanya, insyaallah dunia akhirat. Jazakumullah khair atas semangatnya untuk teman-teman dan kita semua. Insyaallah bisa lebih istiqamah lagi dalam meneruskan program cerita malam ini. Untuk yang ditanyakan Ustaz, padahal minta ceritakan tentang Habib Omar bin Hafid. Wallahi yang kayak Anda bilang tadi panjang lebar, tapi juga dari segi apa mau kita bahas sosok Sayyidil Habib Umar itu. Dan sekelas Al-Faqir mungkin nggak tahu menahu tentang Habib Umar secara dalamnya, cuma secara zahirnya saja yang sekilas mungkin kita tahu, cuma sekelumit dari bayangan beliau yang sangatlah jauh hakikatnya yang untuk kita ketahui. Tapi ya Masya Allah, beliau sosok yang mulia, yang azim, yang agung. Nah kalau untuk biografinya beliau sedikit mungkin kita ini ya, lahir tahun berapa Habib Umar tuh? Kelahiran 63 Ustaz. 63 ya, 1963. 1963. Berarti kalau pakai hitungan Masehi ya, hitungan miladi, berapa tahun sekarang? Sekitar berapa sekitar? 61 tahun. 61 tahun ya. 61 tahun. Bulan Mei. Bulan Mei ya. Iya. 61 berarti 61 jalan ke 62. Itu kalau tanggal Masehi miladi. Tanggal hijrinya beliau lahir di bulan Muharram 1383. 1383 berarti berapa tahun sekarang? Sekarang 1400. 1445. 45 ya. Ya 62 tahun. 62 tahun jalan ke 63. 63 ya. Oh iya betul, berarti Muharram nanti 63 sudah beliau. 63 ya. Begitu. Muharram ini ya. Begitu. Masya Allah. Untuk lahirannya. Beliau lahir di kota Tarim. Tarim ya. Di kota Tarim. Dari ayah yang ulama juga. Ayah beliau seorang mufti Tarim. Nah, ayah beliau seorang pengajar dan sosok pendakwah yang luar biasa dan kokoh dalam dakwahnya, yang gugur dalam medan dakwah juga. Seorang yang syahid ayah beliau, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Syahid. Oh syahid. Iya, syahid artinya terbunuh. Iya. Syahid artinya karena ayah beliau itu diculik oleh komunis yang waktu itu menguasai, dan mereka menghabisi banyak ulama di masa-masa itu. Persis masa-masa komunis yang di Indonesia itu, masa-masa itu juga. Iya benar. Sebagaimana yang di Indonesia juga sempat ada berusaha membungkam para ulama. Nah, juga di sana terjadi. Apa yang mereka lakukan hampir sama yang kayak di sini. Nah, di antara yang menjadi korbannya adalah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Banyak daripada ulama-ulama yang di sana kabur keluar Yaman. Ada yang ke Saudi, ini kemana. Tapi Habib Muhammad bin Salim bin Hafid nggak mau kabur, tetap mau ditarim, dan beliau nggak takut sama sekali, tetap buat daras, tetap ceramah, berapa kali diwanti-wantiin, enggak, tetap. Dia yang bilang ke Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, Habib, engkau nggak takut ntar bakal dihabisin oleh mereka para komunis itu? Maka Habib Muhammad bilang, enggak, kenapa aku takut? Dulu datukku Sayyidina Hussein jauh-jauh dari Madinah ke sana, ke Irak, ngapain? Untuk menjemput syahid, menjemput mati syahid. Nah, aku mati syahid itu, syahadah itu datang ke kotaku, masa aku kabur malahan? Datukku aja menjemputnya, lah ini datang kepadaku, masa ya aku kabur sih? Ya Allah. Ajib. Masya Allah ya. Akhirnya beliau diculik dan ketika itu nggak ada kabar lagi. Nah, memang yang momen terakhir Sayyidil Habib Umar dengan ayahnya itu, orang terakhir yang bersama dengan ayahnya dari keluarganya adalah Habib Umar ini. Habib Umar kan yang laki-laki, anak paling kecil ya. Dari 4 bersaudara, anak paling kecil. Dari 5 bersaudara, anak paling kecil Habib Umar. Waktu diculik ayahnya itu, tanggal 29 Dzulhijjah, diculik ayahnya itu, umur Habib Umar masih 9 tahun. Pas diculik ayahnya itu, 9 tahun. Di masa-masa itu Habib Umar sudah menimba dari abahnya, dan beliau hafal Quran umur 7 tahun. 7 tahun ya. Ini dulu sih sampai sekarang alhamdulillah. Kalau ditarim umur 7 tahun kebanyakan orang-orang hafal Quran. Masya Allah. Di Gubah Murayyam. Sayyidil Habib Umar waktu dulu
Di sini yang nyeritain banyak, di antara yang nyeritain anak-anak beliau. Iya. Sempat balap-balapan sama ada seorang di sana namanya Abu Alwi, Abdullah bin Abdurrahman bin Syahab. Teman Hayy Umar waktu ngafal Quran bareng-bareng di Gubah Murayyam. Iya. Yang ini kelar 3 bulan, yang ini kelar 6 bulan hafalan Quran. Masya Allah. Itu sampai sekarang alhamdulillah. Kebanyakan anak-anak Karim tuh sampai sekarang sih di Gubah Murayyam setahun biasanya hafal Quran. Mereka belum balik biasanya hafal Quran. Jarang kalau kita lihat mereka yang sudah 15 atau 20 tahun nggak hafal Quran, itu jarang. Kebanyakan sudah hafal Quran semua. Betul ya. Alhamdulillah itu masih terjaga adat itu. Iya benar. Sempat belajar dari ayahnya dan beberapa ulama juga. Ketika ayahanda beliau diculik, akhirnya Hayy Umar meneruskan pelajarannya di tempat-tempat pendidikan di Rubat Tarim, dan juga dari kakaknya Hayy Masyhur, dan juga dari gurunya Hayy Muhammad bin Alwi bin Syahab. Menjadi ya Masya Allah barakallah. Setiap Hayy Umar menyebutkan gurunya itu pasti itu berkaca-kaca mata beliau. Masya Allah dengan gurunya itu. Dan Masya Allah selepas itu kan Hayy Umar pindah nanti dari Tarim ke kota Baydha. Nah, sebelum Hayy Umar pindah ke kota Baydha itu Sayyidil Hayy Umar masih mudanya sudah Masya Allah sudah banyak sudah menghafal kitab ataupun ngaji kitab yang sudah besar. Sebelum beliau ke kota Baydha, ini beliau sendiri yang cerita sudah menghatamkan Minhaj 2 kali. Beliau ngaji dengan beberapa guru-guru, di antaranya Hayy Muhammad bin Alwi bin Syahab. Nah, dan membaca kitab-kitab yang tinggi dalam ilmu tazkiyah. Beliau pindah ke kota Baydha, Yaman Utara. Itu umurnya 19 tahun. Jadi waktu ceritanya beliau itu mau ke Jeddah, mau ke Imam Hayy Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Cerita gitu. Dianjurin oleh kakaknya. Ceritanya panjang sebenarnya, tapi ringkasnya gitu. Udah, pas mau ke Jeddah lewat Yaman Utara memang jalan dulu. Pas di sana singgahlah di mana di pondoknya Ribat Al-Haddar. Pondoknya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Yang tadinya Hayy Umar nggak ada rencana mau tinggal di situ, cuma lewat aja. Habis itu langsung melanjutkan perjalanan ke Jeddah. Nah, pas di sana ditelepon sama Hayy Muhammad Al-Haddar yang punya pondok. Waktu itu Hayy Muhammad Al-Haddar lagi di luar, lagi di Mekah, tapi 2 hari lagi mau balik. Oke, Omar, ente tunggu di pondok, jangan pergi dulu. Ini 2 hari lagi bakal nyampe, kita ketemuan di situ. Hayy Muhammad Al-Haddar ini sahabat dekat abahnya. Dahulu Hayy Muhammad bin Salim bin Hafid itu kalau menghafal Bukhari bareng-bareng sama Hayy Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Bareng-bareng kalau menghafalin Bukhari. Emang hafal katanya, hafal Bukhari. Teman dekatnya Muhammad. Akhirnya Hayy Umar udah nunggu Hayy Muhammad Al-Haddar sehari 2 hari. Nah, tahu-taunya pas datang Hayy Muhammad Al-Haddar untuk bertemu dengan ini anak dari temannya ini. Masya Allah. Udah sementara ini gimana ya Kif, ya kalau seandainya ente tinggal di sini dulu sebelum ente melanjutkan ke Jeddah. Kata ya akhir Habib marhaba, boleh insyaallah. Kata Hayy Umar yang tadinya mau 2 hari akhirnya jadi 20 tahun. Masya Allah. 20 tahun ya? Ya 10 tahun lebih. Hampir 20 tahun lah. Sama kalau dengan tarbutnya jadi 20 tahun. Karena Fikir langsung dengar yang tadinya 2 hari akhir 20 tahun kata saya. Masya Allah ya. Nah, beliau akhir duduk di kota Baydha dari umur 19 tahun. 10 tahun duduk full. Setelahnya itu taradud. Dahulu yang pertama kali menyebut Sayyidil Hayy Umar waktu beliau datang ke Baydha, kan Hayy Muhammad Al-Haddar nggak ada 2 hari itu. Yang menyebutnya beliau pertama kali siapa? Habib Zain bin Sumail. Habib Zain bin Sumail waktu itu emang jadi guru di Ribat Baydha itu. Dan Habib Zain bin Sumail yang menyuruh Hayy Umar tinggal di rumahnya sementara. 2 hari itu Hayy Umar tinggal di rumah Habib Zain bin Sumail. Ajib Ustaz. Dan beliau juga ngaji ke Habib Zain bin Sumail kan, belajar Minhaj beberapa kali di antaranya sama Habib Zain bin Sumail. Oke, Hayy Umar di kota Baydha akhirnya. Terus belajar banyak juga dari Hayy Muhammad Al-Haddar. Di akhir cerita diambil mantu akhirnya kan. Diambil mantu sama Hayy Muhammad Al-Haddar. Hayy Muhammad Al-Haddar. Ngambil mantu Hayy Umar ini. Kan ngambil mantu juga Habib Zain bin Sumail. Ngambil mantu juga Hayy Umar. Jadi mantunya beliau akhirnya. Nah, di masa-masa itu orang-orang Baydha ajib, mereka tertarik dengan gaya Habib Umar ketika berdakwah. Bagus dakwahnya. Masya Allah. Yang tadinya di Rubat itu pengajiannya kecil-kecil, Hayy Umar nih aktif di luar juga. Ikut kalau orang ada pertandingan main bola, dia ikut ngelihat, buat halagoh di situ. Orang-orang yang liga-liga itu dibuatin halagoh juga, dibawa ke Rubat. Akhirnya gede halagoh di Rubat, besar. Masya Allah ya. Masya Allah.
Wa ala kulli hal. Beliau di sana, menikah di sana, dan awal-awal beliau menikah itu dipinjemin rumah sama mertuanya, Muhammad Haddad. Di rumah yang kecil. Di rumah itu cuma ada kamar, dapur dan ruang satu. Kata Said Salim, kita cerita waktu awal-awal dulu, dia masih ingat awal-awal dulu. Jadi Abah banyak juga pelajaran-pelajaran yang dirubat dan juga di rumah. Tamu-tamu juga sering ke rumah. Jadi kalau tamu itu ke rumah atau pelajaran ada di rumah kelasnya, jadi kita semua sekeluarga, istri, anak-anak yang perempuan, kemana? Ngungsi di dapur. Masya Allah. Ngungsi di dapur sampai pelajarannya selesai. Sampai tamunya pada pulang, baru kita bisa keluar dapur. Dan terus seperti itu bertahun-tahun sampai bisa nyewa rumah yang lebih besar lagi. Jadi merintis. Yang kita lihat dari kehidupan Sayyidul Hayy Umar dari awal itu semua berupa rintisan. Nggak ada ceritanya gede. Nggak ada cerita kayak gitu. Semua dakwah beliau. Dari pondok, dari yang rumah, dari halagatnya, semuanya dimulai dari perihal yang kecil dulu. Terus besar. Sempat ditawarin dalam beberapa proyek, ditawarin yang langsung besar. Nolak Hayy Umar. Gitu. Ini kita mulai yang pelan-pelan dulu. Di Baydha akhirnya beliau duduk di Baydha 10 tahun menetap khusus, 10 yang 10 tahun lagi ya teradud, pulang-pulang pergi. Nah, setelah dari Baydha itu sempat juga beliau ke Jeddah. Itu beberapa bulan di sana. Menimba langsung dari beberapa ulama di sana. Di Imamul Haram. Di antara yang beliau ambil ijazahnya adalah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Nah, dan beberapa ulama Mekah yang ada yang beliau alamin, Syekh Jabir Jubran. Nah, Syekh Ismail bin Zain. Al-Yamani. Juga sempat beliau ambil dari Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Baik. Setelah itu beliau disuruh ke Oman. Duduk di Oman selama 2 tahun. Selepas itu beliau disuruh balik ke Hadramut. Pertama beliau balik ke Hadramut, ke wilayah pesisir dulu, ke kota Syihir. Lumayan duduk 2 tahun di situ. Sampai akhirnya beliau baliklah ke kota Tarim. 1413 Hijriah. Ala kulli hal pas balik di kota Tarim, itu juga dengan kedatangannya Sayyidul Hayy Abdul Qadir bin Ahmad Segaf ke Tarim, dan beliau menetap di Tarim bolak-balik, dan juga diperintahkan untuk ke Indonesia kan tahun 93 itu ceritanya. Ke Indonesia. Pas tahun 94-nya disuruh ke sini lagi dan ambil pelajar, dan akhirnya mulailah didirikan Darul Mustafa. Tahun 1994. Pelajar-pelajarnya itu, walaupun fisiknya itu diresmikan tahun 1996. Ini mungkin tanggal-tanggalan singkatnya beliau. Kalau perihal managibnya ataupun sifat-sifatnya, itu panjang lebar. Bingung kita mau nyeritain si siapa. Dari mana biar ceritanya ya, Masya Allah. Yang mungkin bisa jadi perhatian di sini, yang kita lihat dari Sayyidul Hayy Umar, tidak pernah keluar dari beliau itu satu kata berupa cacian atau celaan, nggak pernah sama sekali. Pun itu kepada mereka orang yang telah membunuh ayahnya. Masya Allah, gitu nggak pernah. Tetap sabar, tetap siapa. Dan beliau pernah berapa kali mengalami usaha untuk dibunuh, berapa kali, baik di Baydha ataupun di Tarim ataupun di Oman. Ngalamin. Tapi sama sekali beliau nggak pernah menceritakan itu di umum, apalagi mencaci atau menyebutkan nama, sama sekali nggak pernah. Sampai-sampai ketika ada beberapa pemerintahan telah tergulingkan, pemerintahan yang sebelumnya itu komunis, ada beberapa mereka yang menawarkan ke Hayy Umar, mau nggak kita cariin siapa yang bunuh Abah ente? Kata Hayy Umar, nggak perlu. Kalau emang kalian mau benar-benar, itu panjang ceritanya. Kalau mau cukup berikan kepadaku, tunjukin kepadaku di mana kuburan ayahku. Pengen dipindahin ke Tarim. Kalau untuk nunjukin siapa yang nggak perlu untuk biar itu satu, nggak pernah sama sekali membalas keburukan dengan keburukan. Dan subhanallah, taunya ada orang yang sempat dahulu di masa-masa yang komunis dulu, sempat ada orang yang jadi tangan kakinya komunis, yang ada sedikit andil dalam penculikan ayahnya. Taubat. Dia taubat, menyesal, nangis-nangis dan minta maaf. Kata Hayy Umar, nggak apa-apa, masih muskilah, Allah Ta'ala maha pengampun. Tapi kalau bisa jangan tampakkan wajahnya depanku. Kenapa? Ntar aku sedih ingat ayah. Jadi persis kayak ketika Sayyidina Wahsy yang sempat bunuh Sayyidina Hamzah, masuk Islam ya kan. Akhirnya gimana? Kata sahabat, ya Rasulullah, ini Wahsy masuk Islam. Nggak masuk Islam, tafadhol. Lakin
yughayyib anna wajha. Gitu. Jangan nampakkan wajahnya di depanku. Masya Aku ngeri ntar ingat dengan pamanku Allah. lagi. Masya Allah. Wahakala. Tapi dimaafin. Tapi dimaafin. Iya. Tapi untuk ketemu jarang-jarang lah. Itu jangan sering ya. Jangan Takut sering. hadir itu ya. Takut ingat lagi gitu. Wahakala. Masya Allah. Luar biasa kita kalau cerita tentang Habib Umar memang gak ada udah-udahnya kayaknya. Gak ada udah Ustaz. Habis Masya Allah. Wah, Luar biasa ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nafallah bi Habib. Ibunya panjang umur, Ustaz. Panjang umur. Panjang umur. Udah wafat juga. Baru-baru ini wafat ibu beliau. Oh, gitu Habib Umar sama ibunya, Ustaz. Wah. Benar-benar berbakti yang ya luar biasa lah kita lihat. Iya. Masya Allah. Apa yang ibunya bilang, ya itu pastilah. Makanya dia bilang nggak ada ceritanya orang yang sukses dunia akhirat kecuali pasti dia itu orang yang berbakti mati sama orang tuanya. Ya Allah. Benar-benar orang tua itu di atas segalanya. Ya Masya Allah. Wah, kata. Gitu ya. Begitu. Nah, itulah yang kita lihat dari beliau dari yang lain. Dan orang yang tahu Habib Umar, yang ngobrol dengan beliau dan bisa lihat langsung, itu beliau orang yang tawadhu, sangat tawadhu. Enggak niku-niku. Enggak mensyaratkan yang lebih harus enggak apa yang ada. Apa yang ada. Sangat sederhana. Ya Allah. Iya. Wah, Masya Allah. Dan sangat memakmurkan waktunya beliau itu. Masya Allah. Makmur waktunya luar biasa. Ya Allah. Di mobil yang ada ngapain? Baca Quran bareng-bareng atau baca kitab ataupun pikiran ataupun cerita kaum salihin. Masya Allah. Jadi kalau kita yang nemenin beliau di mobil nih, nggak boleh semua tidur. Kalaupun ini capek tidur, satunya nggak boleh tidur. Ngapain? Nemenin Habib Umar baca Quran. Masya Allah. Dan setiap perjalanan berapa hari sekali, minimal seminggu sekali khatam Quran itu pasti. Dengan orang yang sama beliau. Di majelis ada tamu di rumah beliau, nggak ada cerita omong kosong. Tamu-tamu ngomong, habis itu ada yang baca kitab. Tetap makmur semua waktunya itu. Balik ke rumah larut malam, jam berapa pun balik ke rumah pasti ntar jam 3, setengah 4 sudah ada di musola. Wah, kata keluar kadang di musola di rumahnya atau kadang di musola di musofa qiyamul lail. Dan yang Al-Faqir lihat dari beliau ini terlepas dari tapi yang paling luar biasa apa? Istiqomahnya. Istiqomah itu yang itu benar-benar karamah. Khair min alfi karamah. Istiqomahnya. Salat subuh berjamaah, habis itu duduk sampai isyraq walaupun secapek beliau di perjalanan dakwah manapun. Malamnya baru nyampe dari pesawat. Nah, yang namanya duduk habis isyraq, habis subuh sampai isyraq itu harus. Nggak bisa, harus makmurin sampai isyraq. Dan salat duha biasanya baca 1 juz. Itu hakata. Itu yang kita lihat di manapun, sesibuk manapun, secapek manapun. Habis subuh berzikir, baca kitab sama yang ada sampai isyraq, salat duha, sejus. Itu nggak bisa dihilangin. Dari awal Al-Faqir lihat beliau sampai hari ini. Masya Allah ya. Istiqamah yang luar biasa rawahnya juga. Nah, ini yang perihal yang luar biasa. Jadi kita jangan kira orang-orang yang besar itu cuma besar pengaruh di luar. Enggak, mereka memang sudah benar-benar mendirikan syariatullah di diri mereka sudah Masya Allah barakallah. Istiqamah di diri mereka itu sudah Masya Allah barakallah. Ini yang kita bisa jadikan tauladan. Nah, mereka siapa yang da'i yang hujjah itu? Da'i orang yang hujjah itu hujjatul Islam. Imam Ghazali. Oke. Apa patokan seorang da'i? Berkata Imam Ghazali, tidaklah menjadi seorang da'i yang benar kecuali dia sudah menjadi hujjah 'alal alamin. Apa arti hujjah 'alal alamin? Dia bisa menjadi dalil. Bila mana engkau mentauladaninya, maka engkau akan sah. Engkau bisa tauladaninya dari semenjak ia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Itu semua menjadi suri tauladan. Enggak ada celah mau diambil, ini enggak bisa nih kita tiru. Enggak, semua engkau bisa tiru. Semuanya benar dan semuanya sunnah. Ini seorang dai yang hujjah. Hujjah itu ya. Masyaallah. Hujjatul alamin seperti itu. Allahu akbar. Nah, semuanya ya kita 24 jam misalnya semuanya itu ya. Sunnah semua ya. Ikut masyaallah. Kalau kita ikut beliau di menit mana aja, detik mana aja, engkau benar. Iya. Masyaallah ya. Ini mungkin ringkasan tentang saya memang nggak bisa habis. Tapi ala kulli hal, insyaallah. Allah yanfa'una bihi. Allah yanfa'una bihi. Amin.